warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Cahkyang, berjumpa lagi dengan Miss Nata di kelas biologi. Kali ini kita memasuki subbab baru. Nah, apa ini? Yaitu ekosistem. Sebelumnya kita sudah mempelajari banyak tentang klasifikasi makhluk hidup yang ada di bumi atau di seluruh dunia. Kali ini kita akan membahas ke ranah yang lebih kompleks lagi yang disebut dengan ekosistem. Nah, kira-kira apa sih ekosistem? Langsung saja kawan-kawan kita bahas. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik dan juga yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu tatanan kesatuan antara unsur lingkungan hidup yang dapat saling mempengaruhi. Ilmu biologi yang mengkaji tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Nah, kawan-kawan, dalam ekosistem ini ada cara kerja utama. Apa sih yang menjadi cara kerja bahasan dari kajian ekosistem ini? Yaitu timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi akan selalu ada hubungan di antara keduanya. Makhluk hidup dengan lingkungannya dan lingkungan itu juga terhadap makhluk hidup akan membentuk suatu ekosistem. Ada 4 hukum dasar yang ada di dalam ekosistem nih kawan-kawan, yang menjadi topik utama. Kenapa yang menjadi topik utama apa sih sebetulnya bahasan dari ekosistem ini? Ya, yang pertama adalah segala sesuatu yang ada dalam ekosistem ini saling terkait atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Baik itu hubungan yang erat maupun yang kurang erat, pasti akan selalu berhubungan. Perubahan suatu aspek akan berpengaruh kepada yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi apapun yang terjadi itu akan selalu berhubungan. Aspek satu berubah, maka yang lain juga akan mengalami perubahan karena saling mempengaruhi, baik hubungannya ini secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua kawan-kawan adalah tidak ada yang muncul atau lenyap, hilang begitu saja. Sesuatu ada pasti dikarenakan oleh suatu proses dan akan mengalami siklus. Jadi bukan akhirnya dia akan hilang ketika mencapai siklus tertentu, tapi dia menjadi bentuk yang lain, menjadi energi yang lain di lingkungan. Jadi nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba ada atau tiba-tiba menghilang begitu saja. Pasti ada siklusnya di dalam ekosistem ini. Nah, kemudian yang ketiga kawan-kawan adalah perubahan akan selalu terjadi di alam. Pasti akan selalu terjadi perubahan ini, dan perubahan akan selalu bergerak menuju keseimbangan atau equilibrium. Nah, adaptasi dan juga seleksi alam ini merupakan faktor penting dalam perubahan yang terjadi ini. Jadi akan selalu berubah. Kalau nggak berubah namanya bukan alam ya. Akan selalu berubah dan perubahan ini selalu menuju keseimbangan. Berikutnya yang keempat kawan-kawan, yang terakhir adalah setiap perubahan yang terjadi pada sistem alamiah ini pasti ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayarkan pada setiap perubahan ataupun tindakan yang terjadi di alam kita, baik itu oleh manusia, tindakan manusia, maupun oleh binatang dan makhluk hidup lainnya. Ada perubahan yang diakibatkan di situ, maka akan ada konsekuensi yang mengikuti. Itu adalah hukum-hukum dasar dari kajian ekosistem ini atau ekologi. Itu yang harus kita perhatikan. Oke? Selanjutnya kawan-kawan, kita beralih ke topik berikutnya, yaitu adalah macam ekosistem. Ekosistem ini secara garis besar dibagi menjadi ekosistem yang alami dan juga buatan. Nah, ini nggak perlu dijelasin lagi ya, pasti kawan-kawan udah paham nih yang dimaksud dengan alami ya, yang secara alami terbentuk oleh alam, sedangkan yang buatan di situ pasti ada campur tangan manusia. Nah, yang alami dibagi menjadi akuatik atau daerah yang berkaitan dengan air, dan juga terestrial atau yang di daratan. Kita langsung saja ke contohnya supaya kawan-kawan gak bingung nih. Contoh dari ekosistem akuatik diantaranya, silahkan kawan-kawan perhatikan ilustrasinya. Ada ekosistem air tawar atau laut dalam, atau juga bisa juga terumbu karang. Nah, bisa juga dari ekosistem muara atau yang disebut dengan estuari, dan yang terakhir ada ekosistem pantai.
Contoh dari ekosistem terestrial daerah daratan adalah hutan hujan tropis, ada juga taiga yang pegunungan, kemudian gurun, padang rumput, dan juga hutan gugur. Nah, sayangnya hutan gugur ini sulit ditemukan di daerah Indonesia ya. Berikutnya kawan-kawan adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini contohnya jelas bendungan. Bendungan ini sebagai salah satu upaya manusia untuk menunjang kebutuhan hidup manusia ya. Di situ kita bisa menghasilkan energi yang bisa membantu kehidupan manusia. Kemudian ada juga ekosistem hutan pinus nih yang biasanya jadi tempat wisata nih, kawan-kawan suka foto-foto cantik di situ ya. Kemudian ada juga ekosistem sawah yang sekarang ini sudah mulai berkurang daerah persawahan ini karena banyaknya pemukiman. Kemudian ada juga ekosistem perkebunan seperti perkebunan kelapa, dan yang terakhir ekosistem perkotaan. Nah, itu adalah beberapa macam-macam ekosistem. Nah, itu dia kawan-kawan. Pada video kali ini kita sudah belajar nih apa sih yang dimaksud dengan ekosistem, bagaimana cara kerjanya, dan juga hukum serta macam-macam dari ekosistem. Oke, perubahan alam akan selalu bergerak pada kesetimbangan. Segala kesalahan di masa lalu jadikan pembelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.